Siap besok bawa hantar saya ke rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah binnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin Ar-Rahmanir Rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-mukarramun, para asatidz, para guru, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama yang tadi telah memimpin pembacaan Maulid Simtudrar Habibul Mahbub Al-Habib Umar Syarif Al-Aqtas. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan dalam syiar dan dakwahnya, dan mudah-mudahan kita orang-orang yang mengikuti duriya Rasulullah telah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Juga yang saya hormati dan saya muliakan Ibu RT kita, Ibu RT, yakni Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Fathia, betul ya? Oh iya, Al-Mukarramah Ustazah Faidatul Islamiyah. Juga yang saya hormati dan saya muliakan segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Juga di sini ada pengurus Masjid Al-Husna Respati, yakni Al-Mukarram Bapak Haji Karmanto, Bapak Haji Tubon, Bapak, ibu-ibu semuanya yang mohon maaf yang begitu banyak yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Tim Hadroh dari tim Hadroh Bil Barokah yang insyaallah dengan keberkahan Sayyidina Muhammad SAW, pembacaan salawat yang kita baca barusan, salawat demi salawat kisah Maulid Nabi Muhammad SAW akan membawa kita kepada junjungan bagi Nabi Muhammad SAW yang kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, tentunya pada malam hari ini orang-orang yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang bahagia, betul? Kira-kira bahagia nggak? Ya. Benar bahagia. Bahagia dapat pastel. Utang jalur utang. Orang-orang yang datang dan hadir di majelis Maulid adalah orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang melaksanakan kebahagiaan yang Allah berikan kepada mereka yang mencintai baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Tadi Habibuna telah menyampaikan bahwa orang yang bahagia dengan adanya Rasulullah adalah kebahagiaan yang diperintahkan oleh Allah langsung untuk kita bahagia kepada hadirnya Maulid Nabi, hadirnya baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah, dengan rahmatnya Allah, maka berbahagialah kamu. Siapakah rahmat yang paling besar? Wa ma arsalnaka illa rahmatan
rahmat yang terbesar diutus untuk kita adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita bahagia hari ini dan seterusnya kita bahagia menghadiri majlis-majlis maulid, tentu Rasulullah SAW pula bahagia kepada kita. Sebagaimana yang dinukil dari Syekh Abu Abdullah bin Abu Muhammad, beliau pernah mendengar seorang syekh yang bernama Abu Musa Az-Zarhuni bermimpi berjumpa Rasulullah SAW. Lalu beliau mendapatkan dan meminta pendapat kepada Nabi, ya Rasulullah, banyak orang yang berkumpul di majlis-majlis maulid. Mereka berbondong-bondong berkumpul di suatu tempat untuk memperingati maulid. Mereka mengeluarkan harta mereka untuk peringatan maulid. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata kepada Abu Musa Az-Zarhuni, man fariha bina farihna. Barang siapa yang bergembira kepada kami, maka kami pun gembira kepada mereka. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka kita yakin Rasulullah bahagia melihat ini, dan kita mendapatkan kebahagiaan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bu, kira-kira udah berapa kali kita maulid? Udah berapa kali kita nanti berkat? Udah gak dihitung. Ini adalah tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang mencintai sesuatu, tentunya dia bergembira dengan yang dicintai. Orang yang mencintai sesuatu, pasti pula dia akan menyebut apa-apa yang dia cintai. Ibu mencintai bapaknya, pasti kalau kita menyebut namanya ada kegembiraan, betul. Mendapatkan salam sayang darinya, kita pun bahagia ketika mendapatkan salam, betul. Bagaimana kalau seandainya Rasulullah SAW menyampaikan salamnya kepada kita umatnya, tentu kita merasa bahagia dan senang. Dan orang yang cinta kepada Rasulullah, pasti dia akan sering-sering menyebut nama-nama Rasulullah SAW. Dalam arti dia akan banyak bersolawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Maulid sering kita adain, kita hadiri sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah yang menjadi pertanyaan sampai saat ini. Berapa kali kita selawat kepada Nabi dalam sehari? Pak, berapa kali Pak? Ya, minimal 5 kali. Minimal 5 kali, cekak aman. Bu, kita selawat nama Nabi sehari berapa kali? 100. Jadi gue jawab cuma 1. Yang lain, bayangin kalau tadi kita aminkan dan kita paham apa yang dibaca oleh Habibullah tadi, bahwasanya ketika kita membaca sejarah Nabi sebagai wujud cinta kita kepada Rasul, kita selawat kepada Nabi. Bayangin tadi sudah disampaikan, kalau kita khusyuk mengaminkan waqti bainal madini. Apa artinya? Tunaikanlah, lunasilah hutang-hutang kami. Lunasilah hutang-hutang kami. Lunasi hutang-hutang kami. Dari hamil, orang sini itu dari punya hutang. Nah, kaya semua, alhamdulillah. Waghfir lil mudnibin. Ampunilah orang-orang yang berdosa, mereka yang taubat, mereka yang bermaksiat, minta diampuni berkat Sayyidina Muhammad SAW. Jadi insya Allah pulang dari sini kita mendapatkan rahmatnya Allah, diampuni dosa kita, dan insya Allah hutang kita dilunasi. Amin ya Rabbal. Hutang lunas pada amin itu Pak. Artinya kasih hutang semua. Insya Allah. Bu, jadi jangan lupa banyakin sholat, banyakin sholat.
Coba kita lihat bagaimana duriah Rasulullah SAW, para kiai, para habaib diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran mereka banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah yarham Al-Habib Muzin bin Musaw. Saya ingat ketika beliau masih ada majlisnya dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, dan saya hadir di situ. Kebetulan beliau juga ngajar di Masjid As-Sa'adah Pondok Kelapa dan saya ngajar di situ. Beliau ketika ngajar mulanan, beliau datang ditemani cuma sama tim hadrahnya, tapi karena yang diagungkan, karena yang digemakan adalah baginda Nabi, beliau tidak luput sehari dan tidak lupa 5.000 sholawat beliau baca untuk Rasulullah SAW. Allah angkat derajatnya para Rasulullah SAW. Makanya kalau kita mau diangkat derajatnya, Pak, nggak usah jauh-jauh deketin camat, nggak usah jauh-jauh deketin pejabat, deketin Rasulullah SAW, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selawat sebagai bukti cinta kita kepada Nabi, perbanyak sebagai bukti cinta kita kepada Nabi, maka Allah akan muliakan kita berkat selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi apapun kita selawat udah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dalam keadaan wudu diterima selawat. Ibu bapak dalam keadaan tidak bersuci diterima selawatnya. Sambil nonton sinetron diterima selawatnya. Sambil berjalan, sambil naik motor, sambil berbaring, kita selawat kepada Nabi. Semuanya selawat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ulama sudah sepakat. Hadis salat ala Nabi Muhammadin yu'adi. Hadis salat ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudi. A'maluna baina qabuli wa raddiha ila salat ala Nabi Muhammad. Saya ingat dulu BPKT ya, ngadain juga di sini berapa tahun yang lalu? BPKT tahun lalu, Ustaz. Setahun yang lalu. Ya. Setahun yang lalu saya ceramah serem juga. Ini yang saya pikir, kenapa di sini tempatnya serem lagi saya? Baik, coba. Hadis salat ala Nabi Muhammad. Teruslah kamu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Faqabulu hatman bi ghairi taraddudi. Salawat pasti diterima oleh Allah dan tidak ditolak. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Adapun amalan kita dua kemungkinan, bisa diterima, bisa ditolak. Ila sholat ala Nabi Muhammadin, kecuali sholat kepada Nabi sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita istighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua kemungkinan, bisa istighfar kita diterima ataupun tidak. Karena apa? Kadang-kadang kita berobat sambal, berasa pedesnya hilang, kita lakukan lagi, betul. Ibu-ibu udah minta maaf sama suaminya, sudah cium tangannya, tiba-tiba besok lagi nyuci pakaian di mesin cuci, dia periksa tuh kantong lakinya dari celana yang kotor, nemu uang 500.000 dari kantong celana suaminya. Kira-kira ibu laporan apa kagak? Laporan kagak? Kadang-kadang suaminya habis gajian 4 juta, dia tahu bininya pelit, disisihin 1 juta, dikasih bininya 3 juta, dikumpetin tuh duit, dibawa pakaian di lemari, nggak tahu ketahuan juga sama bininya. Kata bininya, bang, katanya nggak punya duit, ini duit siapa? Kata suaminya, itu duit sial.
Kodi siap? Iya. Siap atau nama lu? Jadi sholawat jangan pernah kita berhenti. Dan ini saya rasain tak habis dunia. Apalagi sholawat demi sholawat begitu banyak yang kita bisa kita amali. Mau yang panjang silakan, mau yang pendek juga monggo. Seenggaknya yang paling pendek sallallahu 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 alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Setiap pagi kita baca semampu mungkin, sebanyak mungkin kita baca. Insya Allah urusan kita akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin, yakin. Mengapa kita yakin? Karena sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita begitu yakin? Karena Allah langsung yang memberikan salam dan penghormatan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Siapa yang mau nolak? Toh Allah langsung yang memberikan pada baginda Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina. Ya Allah, kita minta Allah sampaikanlah selawat dan salam kami kepada Nabi. Siapa yang nyampein selawat kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kata ditolak, pasti dimulai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu bukti cinta kita kepada Nabi dengan memperbanyak selawat dan kita banyak menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Wa dzikruhu fi syifa. Menyebut nama Nabi menjadi obat, menjadi penawar dari segala macam penyakit dan kerinduan kita kepada Nabi. Maka jangan sia-siakan hal yang sangat-sangat besar ini, karena Allah langsung yang mencontohkannya. Allah langsung dan para malaikatnya yang mencontohkan salawat kepada Nabi. Baru kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya udah tahu? Udah tahu belum? Udah tahu belum? Gimana bunyinya? Surat apa itu? Hah? Surat apa? Bukan begitu kan di rumah. Ayatnya sering kita baca di Maulid Barzanji, dimulai dengan inna fatahna, diakhiri dengan inna allaha wa mala. Terus sering kita baca surat apa itu ya? Hah? Al-Fatah. Apa? Benar. Ayo dah yang bisa jawab dapat kulkas 14 pintu mau. Surat apa? Al-Ahzab. Ayat berapa? Udah saya sebut orang tuh. Ayat 50. Gak tahu ya. 50 berapa? 56. Ayat berapa? Itu ayat masyhur, perintah sholawat. Udah tahu kita ayat berapa dan surat apa, biar nanti generasi kita bisa kita kasih tahu. Bukan hanya sekedar sholawat, tapi dalilnya sahih dari Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu dan berilah penghormatan dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, orang kita mungkin tidak hanya menyebut-nyebut namanya, betul.
Orang cinta pasti butuh dengan pengorbanan, betul Pak? Dulu Bapak waktu lagi nyari calon, udah dapat perempuan yang menjadi pilihan kita. Kalau dia minta jemput, kondisi hujan lebat, kira-kira Bapak mau jemput apa kagak? Rela main hujanan, walaupun petir geledek kencang, tidak akan menjadi halangan untuk hidup orang yang dicintai, betul? Bu, betul kagak? Ini udah ngantuk ya. Biasanya kalau di sini acara nggak lebih dari 10. Ini jam 9 udah lewat 57. 3 menit lagi. Saya juga nggak banyak kalau Mbak, karena besok masih ada acara lagi. Ya mudah-mudahan insya Allah nanti sini ada manfaatnya. Saya mah di sini bukan orang lain, di sini adalah keluarga. Ya keluarga Pak Yasmadi. Tadi lupa saya sebut nama beliau. Beliau bukan orang asing, karena beliau orang sini. Orang asing orang barat tuh. Kalau asing mereka ada jauh sana. Jadi yang kedua, kalau kita cinta sama Nabi, tentunya ada pengorbanan. Ada suatu hal yang menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Orang yang jalani sunnah Nabi, orang yang jalani sunnah Nabi, berarti dia mencintaiku, kata Nabi Muhammad SAW. Nggak usah jauh-jauh dari sunnah Nabi, nggak usah yang berat-berat, yang ringan aja. Nanti kalau pulang dari sini, kira-kira minumannya pada habis apa kagak? Kira-kira habis apa kagak? Karena saya lihat di mana-mana maulid, panitia banyak disain air nggak ada yang habis. Terus ada mubazir itu hilangnya nggak sama agama, hilangnya nggak sama Rasul, kita habisin. Dan kuenya dong diincar, udah pesen tuh pisang jangan dimakan, apalagi ibu ngaji malah bawa tas. Gede. Cuma di YouTube, Ustaz. Ya Bu, ya Bu, ya Mak, air habisin. Karena kalau tidak dihabisin, siapa yang mau minum air ibu? Panitia mau minum. Apalagi yang datang habis ambekan. Tapi kalau saya pribadi, kalau ada makanan yang tak habis atau ada minuman yang bersisa, saya habisin. Kalau saya udah nggak kuat, saya kasih pohonan, saya siram ke pohonan. Jadi manfaat nggak kira? Kalau dibuang kira-kira manfaat nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai bukti cinta kita kepada Nabi, lihat Nabi dikasih mukjizat terbesar yang menjadi pedoman kita, yang menjadi petunjuk arah kehidupan kita di dunia dan kebahagiaan akhirat, yakni Al-Quran. Al-Quran. Sekarang saya tanya, ini Al-Quran banyak ditinggalin apa banyak dibaca? Bener, jujur. Ini yang jawab orang tua dong, yang muda mana? Kira-kira Al-Quran ditaruh apa dibaca? Dibaca apa ditaruh? Kalau ini mau pasti deh. Kira-kira lebih banyak baca Quran apa HP? Jujur. Baca Qurannya di HP, Ustaz. Baca Qurannya di HP. Kenapa demikian? Karena zaman sekarang, apalagi anak-anak muda, Al-Quran banyak ditinggalin dan tidak dibaca, bahkan dipelajari. Coba di mana-mana masjid, yang namanya taklim banyak nggak? Yang nama-nama pengajian banyak nggak? Tapi khusus baca Quran. Coba lihat di kamu ada berapa? Kalaupun ada jamaahnya lihat. Yang tua, yang udah kurang dengar, yang kalau ngaji gilir, pulang-pulang ditanya ngaji apa? Tahu. Al-Quran itu tidak.
apalagi anak muda. Makanya kesulitan kita bagi orang tua. Musola banyak, masjid banyak, tapi yang jadi imam aki-aki. Jadi imam aki-aki, oman, yang buka gembok musola, yang azan di musola, yang hidupin mie, yang matiin mie, otak amat hilang. Ya Allah, ini benar Pak Bu. Kalau udah urusan Al-Quran, kadang-kadang mohon maaf, ibu-ibu pengajian banyak iya, hari ini ada pelajaran Quran, besok dia alasannya banyak. Bahkan ada di tempat saya pengajian setiap hari Kamis sore khusus buat baca Al-Quran. Ibu-ibu mau ngaji nanya dulu sama ibu yang lain. Belum ngaji sore? Iya. Baca apa? Quran. Disuruh baca nggak? Ya. Kalau nggak disuruh baca udah. Tapi kalau disuruh baca gua udah. Tuh kebayang. Bapak juga sama. Bapak-bapak juga sama. Makanya yang kesulitan kita, orang tuanya sama Al-Quran udah ketakutan, apalagi dia mau ngajarin anaknya bagaimana mau bisa. Sebab orang tua kan madrasah pertama bagi anak. Kalau seandainya orang tuanya aja Qurannya nggak mau dibaca, nggak mau dipelajari, bagaimana dia mau ngajarin anak-anaknya? Maka sekarang kalau diteliti, 60% Muslim Indonesia, 60% tidak bisa baca Al-Quran. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Emak bapaknya. Betul? Ya udah besok suruh anak ngaji. Modalin kan tuh. Kadang-kadang kita menyuruh ngaji, nggak mau modalin, susah juga. Giliran sekolah orang tua nganterin, giliran sekolah orang tua bayarin, giliran sekolah orang tua nganterin jemputin. Giliran ngaji anak suruh jalan sendiri. Ada di sini? Nggak ada di sini mah. Nontok di sebelah kanan. Ya Allah, maka niris Pak, niris. Banyak anak-anak SMP, SMA, bahkan SD pun nggak bisa baca Quran. Dan ini udah ada sosial eksperimen bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, mereka 2 tahun kemarin diajari supaya mengenal teknologi, bahkan sekarang menjadi kebablasan. Sekarang anak sudah terbuai dengan handphone, dan saya yakin semuanya anak pegang handphone. Orang tua pernah ngadu sama saya, ya Allah Pak, anak saya setiap hari pegang handphone, nggak pernah berhenti main handphone. Mau tidur pegang handphone, bangun tidur pegang handphone, mau sekolah pegang handphone dulu, bahkan pulang sekolah lampunya habis buat main handphone. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Sekarang saya tanya, yang ngasih handphone siapa? Banyak. Yang beliin siapa? Yang ngasih kuota siapa? Maka salahkan diri kita. Kalau sudah tanya begini bagaimana? Ayo kembalikan kepada agama anak-anak kita, agar mereka punya filter dalam kehidupannya. Pak, Bu, ini lebih serem. Kenapa saya sebut lebih serem? Kalau dulu kita khawatir dengan pergaulan anak kita, betul? Dengan narkoba dan lain sebagainya. Sekarang aja masih ada tawuran remaja. Bayangin, sholat subuh gabungan di Nurul Saadah. Saya berangkat 10 menit sebelum subuh. Di depan saya anak-anak muda pada bawa parang, pada bawa samurai. Di depan saya, Pak. Mereka sedang tawuran. Jam 4:20 sebelum subuh, mereka masih pada tawuran. Kira-kira itu anak siapa? Di depan saya mereka lewat, Pak. Untuk Allah masih kasih. Coba kalau seandainya itu lewat samurai, mau sholat subuh gabungan, ditungguin jadi imam, besok kita imam tewas. Alhamdulillah ini miris Pak, miris.
Makanya kenapa demikian? Itu karena orang tanggung jawab orang tua dan perhatian pada mereka. Dan ini terbukti Camat Cakung pernah bercerita waktu acara pengajian di Kecamatan Ramat Jati. Beliau menyampaikan bahwa anak-anak yang tawuran ketika mereka ditangkap lalu diinterogasi, apa yang mereka jawab dari pertanyaan orang-orang yang bertanya? Jawaban mereka adalah karena mereka kurang perhatian. Ayahnya sibuk, bapaknya sibuk, mamanya sibuk, sehingga mereka tidak perhatian. Pelampiasannya adalah dengan pergaulan, sehingga mereka tidak terkontrol lagi, sehingga tawuran pun terjadi kepada mereka. Maka momen maulid ini, ayo kita kembalikan anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Waktu maghrib mereka semuanya ajarkan mengaji, masukkan ke musola, masukkan ke masjid, masukkan ke majelis taklim untuk menjaga akidah mereka. Kenapa? Hati-hati sekarang orang-orang yang ingin menjual dan membeli akidah umat Islam sudah banyak. Di Cianjur, Kiai Abdul Ghani sering bercerita sama saya, satu kampung di Murtadin, Cianjur Ciranjang kalau masih satu kampung di Murtadin. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, para dai-dai langsung ke sana dan kampung yang sudah dimurtadkan dan dikembalikan menjadi muslim. Saya beserta para dai-dai lainnya memberikan stok Al-Quran, memberikan stok mukena dan sebagainya yang tadinya mereka bakal karena mereka telah murtad. Siapa yang akan menjaga anak kita kalau sampai saat ini kita jauhkan dari agama? Siapa yang akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau anak-anak kita menggadaikan akidahnya demi dunia yang secuil ini? Bu, kira-kira bisa nggak jaga anak kita, Bu? Bentengi diri anak kita. Ajarkan anak-anak kita dengan banyak kalimat tauhid. Jadi dulu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman-imanmu dengan banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Banyakin. Kira-kira Pak, sering kita mengucapkan la ilaha illallah ya. Zikir setelah salat kita baca la ilaha illallah. Diundang tetangga tahlilan kita baca la ilaha. Nah ini penghujung dari ceramah saya, la ilaha illallah yang kita baca, la ilaha illallah yang setiap kali kita baca, yang sudah masuk ke batin kita, la ilaha illallah. Kira-kira kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada berapa huruf? Masih hidup? Ada berapa huruf pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ayo ibu-ibu yang tahu berapa huruf dapat Rasul umroh. Tuh berapa? Mana tuh yang ngomong? Ada berapa? 24. Jadi kayaknya ngaji kemarin ya. Kalau yang ngaji kemarin tahu dia. Ada berapa, Pak? Jangan ngeri yang ngomong, betul-betul. Udah ngitung belum? Udah ngitung belum? Pernah nggak kita ngitung? Pernah nggak kita tahu? Yang kita tahu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kita nggak tahu berapa huruf di dalamnya. Padahal kita tahu itu ada manfaatnya untuk kita yang baca. Tadi dibilang katanya 24, ternyata benar, Pak. Bapak benar nggak 24? Saya mau bilang iya aja benar daripada saya hitung gitu ya. Kira itu bareng-bareng. La berapa huruf? La berapa huruf? 2. Ilaha 3. Udah ragu-ragu dia. Ibu udah mau lapar kali, Pak. Ilaha berapa? 3.
illa ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Illa berapa? Hah? Bang, illa berapa Bang? Illa 3 ya. Pertama apa? Alif, lam, alif. Alif sama hamzah beda nggak Bang? Hah? Alif sama hamzah sama nggak? Sama. Tapi di huruf jaya ada alif ada hamzah. Kira-kira sama atau beda? Nah, saya kasih bocoran dikit. Kalau alif, kalau dia tidak berharokat itu namanya alif. Kalau alif ada harokat yang namanya hamzah. Buktinya apa? Huruf jaya ada hamzah juga. Alif, ba, ta, sampai terakhir min, nun, waw, ya, lam, alif, hamzah. Kalau kita sudah tahu bahwa kalimat la ilaha illallah yang kita baca dengan sepenuh hati dan keyakinan yang tinggi pada Allah, bahwasanya la ma'budu bihaqqin bil wujudi illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah dan Nabi Muhammad, dan tidak ada nabi lain selain Nabi Muhammad SAW. La nabi yang ba'da, sebagai nabi terakhir bagi kita. Kita yakin itu dan kita mengetahui ada berapa hurufnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan fadilah daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada 24 huruf. Saya sebut hanya satu aja dari Syekh Fahri Ar-Razi. Beliau mengatakan bahwa huruf dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ada 24 huruf itu adalah sama seperti orang hidup dalam sehari 24 jam. Maka mereka yang banyak atau sekali saja dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Udah lewat 14 menit. Jadi, belum. Terus udah teriak-teriak belum juga. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah Maulid ini berkah buat kita. Cuaca alhamdulillah berkah, makanannya berkah. Insya Allah pulang tidurnya subuh kesiangan. Amin ya robbal. Subuhnya kesiangan. Iya, makanya jangan kesiangan namanya. Oleh karenanya saya tidak panjang kalam. Mudah-mudahan insya Allah yang sedikit saya sampaikan ada manfaatnya. Amin. Dan mudah-mudahan berkah Maulid kita mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad SAW. Amin. Anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala berkah Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan orang-orang yang ikut membantu, ikut andil dalam peringatan Maulid, hartanya yang dikeluarkan, tenaganya dikeluarkan, pikiran dikeluarkan, mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berkah daripada Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu mohon doanya. Insyaallah besok saya ada undangan langsung kepada Soekarno-Hatta untuk menuju Kuala Lumpur Malaysia ya, untuk acara tausiah, acara khitanan Bukti dan Ipin. Jadi mudah-mudahan bisa berjalan dengan sehat walafiat, selamat dan tidak ada masalah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf para sapi, para guru. Jika ada kata yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon dibuka untuk maaf yang seluas-luasnya. Aja Madi, maafin ya. Ya, mudah-mudahan gak bosan sama saya. Bukannya cuma akut nih soalnya. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita sehat walafiat, panjang umur, bisa berjumpa lagi dari keselamatan dan keadaan sehat walafiat. Jadi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal anbiya wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.